Bakurok kata orang Minang. Oh, baru ingat. Iya. Jadi Korengan. Jadi kalau misalnya kita ketemu anjing atau kucing Bakurok, bukan diusir, siapa yang mau nolong dia lagi kalau tidak kita kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dalam episode culik menculik. Kali ini di sebelah saya adalah ini senior saya dari awal-awal ini terjun ke jurnalistik. Aduh. Saya sudah sering dengar nama beliau ini, cuman ya namanya anak bocah kemarin sore itu kan gak enak kan ngobrol segala macam sama senior kan. Beliau ini orangnya galak nih. Tapi orangnya baik, walaupun galak orangnya baik, care, perhatian sama kawan-kawan semuanya. Beliau adalah kakak Zulia Yandani. Belakangan julukannya sebagai Nyunyun. Nggak tahu apa itu arti Nyunyun itu. Nama akrab aja. Oh, nama akrab ya, siap. Boleh buka sebentar Kak, maskernya Kak. Biar penonton kita tahu. Buka mana lah. Oke. Tutup thumbnail. Thumbnail. Kakak sehat kabarnya? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Mendengar kata Nyunyun ini terbayang film Sidul anak sekolahan kan. Nyunyun, si Nunung itu kan. Tapi orangnya karakter Nyunyun itu buat lucu-lucu aja sih nama itu nah. Orangnya lucu, tapi saklek. Nah, itu tapi tegas. Itu dia tuh. Cocok ya nggak Kak? Siap. Cocok sepertinya julukannya Nyunyun ya. Panggilan sehari-hari Nyunyun. Kalau udah dekat pasti panggilannya Nyunyun itu nah. Tapi kalau masih jauh biasanya manggil Lia gitu. Berarti ada sejarahnya mungkin Kak? Apa ya? Karena dulu itu kawan-kawan sering ke rumah untuk ngajak liputan tuh manggilnya Nyunyun dari pagar. Nyunyun. Oh. Pak, adanya Nyunyun Pak. Nah gitu loh. Jadi untuk lucu-lucuan aja lah. Jadi memang waktu boomingnya film sinetron itu ya. Nyunyun, kalau si Mandra dulu kan manggilnya Nyunyun, Acik Nyunyun gitu kan. Tapi gini, kita ngobrolnya ini random saja, namanya ngobrol-ngobrol kan. Jadi sambil berkeliling atau kemana-mana pasti ngobrol. Tadi dengar-dengar ada kucing-kucing, apa itu Kak? Oh, itu sebenarnya membantu kucing jalanan. Nah, gitu. Jadi selama ini kalau ada kucing yang barangkali malnutrisi, kurang gizi kalau kita ya, atau ada yang luka ditolong, kemudian dibawa ke dokter. Kalau bisa dibantu sendiri, bantu sendiri. Dan karena pandemi, jadi jualan makanan kucing juga, tapi harga pandemi karena harga makanan kucing meningkat. Jualan makanan kucing dan keuntungannya untuk kucing-kucing rescue itu nah gitu loh. Kucing rescue. Kucing yang ditolong gitu loh. Itu maksudnya seperti apa tuh? Kucing. Misalnya kita ini lagi jalan. Ketemu ada kucing yang terlantar gitu ya. Dulu pernah kenal di di simpang tinju, tergeletak, kiranya sudah mati. Ternyata masih hidup, bernafas, sudah bersemut. Teman-teman yang lain nolong. Kemudian karena kebetulan rumah Lia lebih dekat ke dokter hewan, dia yang bantu ke dokter. Jadi kayak tim gitu loh. Ada teman yang menghubungi dokter, kita yang bawa. Sekarang ternyata ya kucing itu tuh si Untung namanya, mulutnya lepas, matanya pecah, tapi sekarang alhamdulillah masih sehat dan gendut gitu. Ada di rumah. Oh ya, itu kakak yang rawat? Ya, karena itu sebenarnya kucing komunitas. Jadi kita di Padang ada beberapa komunitas kan. Nah, itu kucing komunitas. Setelah sehat mau dibawa kemana? Ya udah, dia bilang sama Lia aja lah. Jadi dia dulu kucing jalanan, mungkin dipukul orang atau ditabrak orang atau kenapa. Sekarang dia sehat-sehat aja. Tapi teman-teman tetap nanya-nanya juga, kadang rindu kan. Untung gimana kabarnya? Kata kawan-kawan komunitas kan. Sekarang udah gendutnya luar biasa. Itu berapa lama itu Kak perawatan itu? Dari ditemu
dijahit kembali sama dokter, kemudian matanya juga pecah. Pokoknya waktu bawa itu kan di dalam pakai tas tuh kan, tas kucing. Pas sampai situ lihat gimana, kucing masih hidup. Nggak tahu dok, ngeri liatnya dong. Jadi dokternya masih hidup nih, ayo bantu kata dokternya. Dan dijahit, mulutnya dioperasi, terus matanya juga sekarang tinggal satu matanya. Tapi masih sehat kan? Betul. Sehat. Karena saya dulu pernah juga punya kucing dulu. Mungkin keisengan anak-anak mungkin kan. Jadi biji matanya itu ditembak sama karet gelang sehingga biji matanya membusuk keluar gitu. Akhirnya almarhum bapak itu nggak tahu ide dari mana. Jadi pisau itu direbus matanya itu kan. Nah, terus kucingnya itu kita pegangin, terus mata yang udah kering yang busuk itu tuh kita congkel. Nah setelah habis itu kita kasih Rivanol warna merah dan terus dibersihkan. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sampai dia terakhir dia hilang, kabur, bukan nggak tahu antara kabur atau dicuri orang. Tapi itu kucing bagus, maksudnya dia tidak banyak tingkah. Tapi itu jangan dicontoh sebenarnya. Sebenarnya jadi sih kalau tidak. misalnya ada seperti itu, segera bawa ke dokter. Kalau tidak ada uang misalnya kan, kontak sama tim-tim komunitas gitu. Karena itu tidak dibolehkan. Kemudian kalau ada di lingkungan kita anak-anak yang jahat, harus diedukasi orang tuanya, anaknya, diajarkan supaya dari dini sudah mengajarkan anak sayang sama binatang. Ya, tapi itu tahun 90-an kan mana ada komunitas-komunitas itu enggak kan. Tapi ini menarik Kak. Untuk kawan-kawan yang belum tahu, ini adalah senior saya, jurnalis perempuan, jurnalis perempuan yang juga penyayang, penyayang kucing. Anak-anaknya di rumah banyak. Berapa Kak? 20. Wih, 20 ekor. Tapi kucing. Memang itu rescue semua, jadi tidak khusus tidak memperanakkan kucing, tapi memang hasil nolong semua. Itu ya pungutan lah ya katakan gitu ya. Kucing begitu apa ya? Otomatis kan treatmentnya kan beda itu Kak. Maksudnya kan kita saya tahu kakak ini sibuk kemana-mana gitu kan. Ngurusnya itu gimana itu 20 lagi kan. Apalagi pas pandemi. Mereka ikut terdampak gitu. Jadi memang pandemi ini menguji kita untuk lebih kreatif. Kemudian kita harus cari akal untuk tetap survive gitu kan. Jadi kadang-kadang juga ada, karena kita seperti ini nanti dapat dari perusahaan A, B, C gitu loh, makanan misalnya untuk mereka bertahan hidup di saat pandemi gitu. Karena harga makanan kucing juga meningkat, makanya dia jual makanan kucing yang dengan untung tipis, kemudian keuntungannya untuk kucing-kucing yang direscue di rumah gitu. Jadi menolong teman-teman yang mungkin terdampak COVID, kemudian juga keuntungannya untuk teman-teman bisa beramal gitu. Jadi keuntungan dari dia jualan ini untuk kucing yang direscue gitu. Jadi beramal itu tidak hanya untuk manusia, untuk binatang juga ya. Karena semenjak COVID ini banyak orang yang sejumlah komunitas memantau banyak orang yang membuang kucingnya karena dia terdampak COVID, misalnya jadi PHK atau dipotong gaji, nggak sanggup lagi, dia buang ke jalanan, nggak bisa bawa ke dokter. Jadi terpaksa dia titip kemana, kadang-kadang ada titip buang ke depan rumah, misalnya rumah orang pasar gitu ya. Ke pasar gitu. Jadi pandemi ini berdampak tidak hanya ke manusia, binatang juga ya. Bahkan kemarin ada tuh tempat, kebetulan tempat abang saya kemarin anjing. Jadi anjing itu karena mungkin sana sudah tua, mungkin terus kemudian kakinya itu kayaknya habis tanda kekerasan gitulah, apakah dipukul apa gimana nggak tahu ya. Jadi si abang saya ini kemarin cerita bahwa anjing itu dia temukan pas lewat, ada sebuah mobil lewat depan rumahnya itu dibuang, mobil. Ya? Nah terus dibuang itu kan langsung teriak anjingnya itu kan. Kirain anjing kelindes atau bagaimana, ternyata bukan kelindes tapi dibuang. Nah beliau itu karena saya tahu dari awal beliau penyayang binatang, kucing sama anjing gitu kan.
kucingnya sudah banyak, ya mungkin mati datang itu dalam artian kecelakaan banyakan kan, kecelakaan. Kemudian anjing itu, dan saya tahu 2 hari setelah dia dapat anjing itu diambil, dia diobati kakinya itu, diobati dengan berbagai macam, kasih obat-obatan yang lain-lain, antibiotik segala macamnya gitu kan. Alhamdulillah kemarin saya ke rumah beliau, kakinya itu sudah jalan, meskipun masih pelan-pelan, tengkak kalau istilahnya, pincang, tapi sudah jauh lebih bagus daripada sebelumnya, itu sekitar 2 bulan yang lalu. Karena kadang-kadang gini Nal, apalagi Sumatera Barat, anjing udah diusir duluan, sementara mereka butuh makan gitu kan. Kadang-kadang kita kayak karena najis misalnya, sementara dimanapun juga kadang-kadang mereka kan butuh makanan juga. Mereka datang mungkin untuk minta makan gitu. Jadi kita suka langsung gitu. Jadi kalau minimal kalau kita punya lihat binatang anjing kucing di jalan misalnya, kalau tidak suka ya enggak usah dipukul, jangan di itu ya. Atau kita punya hewan, sebisa mungkin bertanggung jawab sampai kapanpun, karena kalau dibuang kan kasihan mereka. Ya kalau dapat orang seperti tadi kan, kalau enggak kan bisa di luar ini kan tidak selamanya dapat makanan kan, apalagi anjing agak susah untuk cari makan. Kalau kucing mungkin di Sumatera Barat cukup banyak yang lah ya. Orang lebih banyak sayang kucing daripada sayang anjing sebenarnya kan di daerah kita ini. Tapi walaupun sebenarnya penyayang anjing lebih banyak juga sebenarnya, kita tidak tahu juga kan. Buktinya komunitas berburu masih eksis di sini banyak kan. Tapi ini Kak, kalau kucing misalnya gini, kita ketemu kucing di jalan di mana gitu kan, di suatu pojokan bangunan atau apa, kebetulan kita sedang di situ. Kadang-kadang gini, dia memang dibuang gitu kan, dibuang sama orang entah siapa, entah apa kasus apa salah dosa mereka itu kan, mereka buang, kasih di dalam kotak-kotak apa kardus. Terus ketika kita kan datang nih, bunyi suara anak kucing yang kalau kita artikan kalau manusia itu nangis gitu kan, merintih gitu kan, sedih gitu. Nah, kita kan paham lah bagaimana intonasi suaranya itu kan, kasihan. Tapi ketika kita lihat ini, ketika kita menatap matanya itu ada semacam apa ya? Minta emosi yang tolong kayak gitu gitu loh. Jadi sedih juga. Apakah mungkin si binatang ini, si kucing terutama, mempunyai perasaan, rasa akan pasti terhadap manusia gitu? Pasti. Bahkan ada juga kucing yang misalnya yang dia temukan lah misalnya, pas dibuang sama pemiliknya di tong sampah misalnya, dia bawa ke rumah, rasa-rasanya dia pas mau dibawa ke dokter, rasa-rasa mereka mau dibuang lagi gitu loh. Jadi ada yang seperti itu. Jadi kadang-kadang kita terasa lah, pasti dia terasa bahwa dia mau dibuang lagi, padahal kita mau bawa dia ke dokter gitu. Yang tidak enaknya itu adalah pasar tempat pembuangan kucing. Padahal ada sering, komunitas sangat sering kucing-kucing yang masih bayi-bayi yang belum bisa makan sendiri, yang harusnya masih susu sama induknya, dipisahin dari induknya, dibuang ke pasar. Pasar jadi neraka untuk kucing-kucing. Di Padang banyak sekali bukannya pasar itu lebih baik, maksudnya kan di pasar banyak makanan yang bisa dicari. Iya, tapi dia masih kecil. Nah, belum bisa makan, masih bayi, dipisahkan sama induknya. Pasar itu ya susah tenang, dan kalau ditolong pun jarang. Untuk hidup tuh agak jarang berhasil ya. Jarang berhasil. Ya karena kebanyakan gini, saya pernah nanya beberapa orang lah gitu kan, nanya beberapa orang yang mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa kalau buang kucing lebih bagus di pasar, karena di pasar itu banyak makanan yang bisa mereka ambil. Tapi kalau sekecil itu dia kan masih nyusu. Nah, biasanya juga mereka makan apa aja kan. Kalau sudah besar juga, kalau bisa sih sebaiknya jangan buang ke pasar, mah. Kalau yang masih kecil-kecil itu biarkan saja sama induknya gitu. Atau memang
case ini Kak, misalnya kita ketemu kucing bayi kucing lah gitu kan. Terus kita kasihan, treatment pertama kali yang akan kita lakukan itu idealnya seperti apa yang dipanaskan, jadi pakai lampu 5 watt, kemudian pakai susu beruang atau susu kucing itu di spet, pakai yang spet suntikan. Oh iya, yang ada tapi jarumnya dibuang, di spet. Ya. Yang 1 mili yang kecil lah nih. Ya. 2 jam sekali kasih susu. Tapi biasanya mereka mencret gitu kan, nggak cocok kan. Kalau susu tanpa gula itu yang penting. Orang kan kadang-kadang kasih susu kue gitu kan, susu orang dewasa. Kental manis misalnya kan. Itu yang salah. Oh salah itu ya? Itu seharusnya susu brand misalnya. Brand itu kan susu beruang itu kan tanpa gula. Atau memang cari indukan. Kalau bisa ada indukan lain, numpang ke sana. Jadi step pertama itu yang kita lakukan adalah panaskan dulu. Oke, panaskan. Dibungkus, dikasih lampu 5 watt, kasih susu beruang itu kan 2 jam sekali. Dan nanti kalau dia tidak pipis-pipis misalnya, dibasahin alat kelaminnya tuh, nanti memancing dia untuk pipis. Kan dia harus pipis kan. Kalau masih kecil-kecil tuh belum sensitif ya, jadi harus dikasih air di alat kelaminnya, nanti dia akan kencing, keluar kencing. Tapi itu kalau umurnya, kalau sudah mulai bisa makan, misalnya pakai makanan bubur itu, jadi di pet shop ada makanan yang bubur, nah bisa di spet. Bisa kalau udah agak besar ya, tapi kalau masih bayi ya kan kebanyakan kita ketemu itu bayi gitu, kan? Bayi yang belum, ya maksudnya jalan aja belum lurus gitu kan. Sebaiknya difoto, kemudian bantu di Instagram kan banyak tuh. Dan di Bukit Tinggi ketemu misalnya. Komunitas searching komunitas di Bukit Tinggi apa, terus ada indukan nggak, minta tolong titip, nanti kalau udah besar saya ambil lagi kan. Kita kasih makanan induknya kan. Misalnya ada, misalnya kan, oh si A ada indukan, kita kasih makanan untuk induknya, titip dia. Nanti kalau udah besar saya ambil lagi. Jadi, oke, itu step pertama ketika ketemu kucing yang sangat bayi lah. Nah, kalau misalnya begini, kucingnya itu kita ketemu nih cari indukan. Kebetulan di rumah kita ada induk kucing gitu kan. Ada induk kucing. Bagaimana caranya agar si anak kucing ini mau menyusu, atau si induknya ini si ibu angkat ya istilahnya. Itulah. Dicampurin sama anaknya dulu. Jadi biar satu baun gitu kata orang Minang. Biar sebaun dia dicampur sama anak-anaknya, baunan badannya. Jadi dia kira tuh anak dia juga gitu. Gitu. Bisa gitu ya? Bisa, tapi kalau langsung dicemprok gitu kadang-kadang ada kan, ini enggak anak saya, enggak mau dia gitu kan. Bahkan dimakan malah kan. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kan? Anaknya misalnya ada 2, ya digabungin baunya biar sama, nanti baru digabungin ke induknya. Maksudnya gitu, biar sebaun gitu orang bilang kan. Iya ya, iya juga ya. Tapi kalau bisa, mohon janganlah buang anak kucing. Jangan pisahkan bayinya dengan induknya. Sama dengan kita, jangan pisahkan bayi dengan induknya. Karena resikonya sama dengan membunuh gitu. Sudah memisahkan dengan induknya, kemudian membunuh anaknya perlahan gitu. Jarang ya survive sih. Biasanya kadang-kadang ketika kita tumpangi ke indukan angkat, dia nggak mau mimik gitu. Ya stres atau apa gitu. Ya tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih Kak, ketika kalau membuang bayi manusia itu ada hukuman gitu kan? Kalau membuang bayi sama aja sebenarnya ya. Ada nggak sih? Ada pidananya nih. Ada ya? Ada beberapa komunitas yang misalnya orang Padang lihat di beberapa titik yang sering orang membuang anak kucing, biasanya ditempelin di situ. Anda bisa dipidana. Ada ditempelin beberapa kayak di pondok tuh ada tenang. Ada beberapa TPA, ada komunitas teman-teman komunitas yang buat karena sudah sangat sering ketemu. Kadang-kadang kayak dia trauma tuh mau ke tong sampah, rasa ketemu nanti kucing, rasa nggak siap gitu kan. Apalagi kayak hujan-hujan gini, sudahlah kecil dibuang pula, hari hujan lagi kan. Enggak Kak. Jadi kalau misalnya saya buang kucing, saya nggak suka sama kucing di rumah, atau
tingkah lakunya nggak bagus gitu kan, buang kucing nih, nah, kelihatan sama kawan-kawan komunitas misalnya Bisa. kan, saya bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan, sudah ada tuh di Jawa udah banyak yang Atas kasus penelantaran hewan. Ada juga yang malah dia orang kaya, terus rumahnya gedongan, kucing anjingnya diikat di halaman, tidak pakai atap. Jadi pas hujan begini, kena hujan misalnya kan, sehari 2 hari dipantau, dikasih tahu, ternyata masih juga bisa dilaporin. Penelantaran gitu. Baru tahu ini nih, bahwa ada. Kalau di Jakarta sering tuh karena komunitasnya sangat solid kan. Ya. Sering, kadang-kadang lebih baik diedukasi dulu sih biasanya. Diedukasi. Istilahnya inilah ya, SP1, SP2 kayak liputan ya. Jadi ya saya justru baru tahu bahwa ketika saya membuang kucing di jalanan atau kan biasanya kan orang membuang kucing itu kalau enggak ke pasar, kalau enggak ke rumah sakit atau dekat-dekat rumah makan gitu kan. Biasanya titik-titiknya kan ada di situ. Dasarnya sih apa ya? Apalah susahnya kita makan, kasih sedikit buat dia, rezeki kita gitu aja sebenarnya. Kenapa harus dibuang gitu kan? Ya kalau misalnya kalau dia mengganggu kita edukasi, bisa kok kucing itu diedukasi. Mana kak? Bisa. Kalau misalnya dia BO sembarangan tuh ada teman-teman yang cerita tetangganya kucingnya BO di rumah dia misalnya. Edukasinya adalah buat loh kita juga BO kok, cuma kita tahu ke WC gitu. Nah dia kita ajarin juga bahwa ada box pasirnya untuk dia misalnya. Kalau dia salah dikasih tahu dengan nada keras misalnya. Oh, cara kasih taunya bagaimana ya? Kan ini kan bahasa kucing. Jadi sama kucing yang sering marah-marah. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, misalnya dia BO sembarangan, kita kasih tahu dia dan dia pakai nada keras kasih tahu ini tidak betul gitu loh BO di sini. Tunjuk gitu kan, tunjuk ke sana. Kemudian kita kasih tahu ada box yang tempat dia BO. Sekali 2 kali itu biasa belajar. Nanti karena dia sering kena marah, kalau gua BO di sini gua kena marah nih. Jadi dia akhirnya tahu gitu. Di rumah itu kan kucing jalanan semua. Buktinya bisa kok lah. Bisa ya? 20 ekor tuh berarti bisa kan mereka diedukasi. Mereka beraknya ada tempat di gitu box ya? Gitu loh. Malah yang kecil tuh, yang kecil sekali baru sebulan. Dia tahu dia pupuknya di box gitu loh. Naluri mereka ada, tapi kucing itu biasanya suka bersih gitu. Jadi misalnya kita ada box di rumah, tapi nggak kita ganti-ganti, mereka pasti ke di tempat yang bersih gitu, tempat yang lain, di lantai yang bersih, karena dia memang kucing itu pembersih. Gitu. Jadi seharusnya box itu memang rutin pagi, sore dibersihkan. Sama kayak orang lah ya. Nah, dia pembersih loh lah, jangan salah-salah. Jadi ketika misalnya di kandang itu box yang penuh dengan pupuknya nggak dibersih-bersihin, dia pindah ke tempat yang bersih itu BO gitu. Oh makanya ada kasus kucing itu misalnya berak di atas kasur misalnya kan. Karena kita tidak siapkan gitu, tidak siapkan box pupuk dia gitu loh. Iya. Dan kalau dia berak di kasur, kasih tahu bahwa perlu dipukul, marahin gitu kan. Itu akan membuat dia, kalau kita marah terus susah dia membedakan. Tapi kalau kita selama ini misalnya lemah lembut sama dia, memberikan kasih sayang, tiba-tiba dibuat kesalahan, kita marahkan, dia akan tahu. Gitu ya. Kok jadi cerita kucing ya? Tapi kan obrolannya random tadi. Awal cerita apa tadi itu, jualan makanan kucing tadi kan. Jualan makanan kucing di tengah pandemi ya. Karena yang menarik dari Kak Nyun ini selain dari cerita kucing adalah survive-nya beliau ini di dalam dunia jurnalistik. Itu salah satu. Tidak banyak yang berhasil bertahan di dalam dunia jurnalistik. Ya apalagi di daerah lah ya. Tidak banyak yang bertahan. Masa sih nah. Ya maksudnya tidak banyak yang bertahan tuh ya untuk perempuan lah. Kalau begitu kan perempuan tidak banyak yang bertahan, malah yang lompat pagar berpindah ke sini, pindah ke situ, pindah ke situ. Ya kan? Ya, betul. Nah, saya tahu Kak Jujun itu ya karena yang kucing ini mungkin beberapa tahun belakangan lah mungkin ya. Beberapa 7-8 tahun belakangan mungkin ya. Dulu sempat sudah punya kucing. Ketika kucing itu mati karena kena virus Panle. Virus Panle itu mematikan untuk kucing. Panle.
kucing gitu. Iya, mereka cari makan sendiri nggak? Bisa cari makan sendiri nggak? Maksudnya kan Dikandangkan. ketika kita di rumah kan, misalnya pergi ke beberapa waktu kan nggak mungkin dalam kandang kan? Nah, ya dibawa kandang, tapi nanti dititip ke orang sih. Oh. Nggak beresiko kalau dilepas, karena bisa jadi dia nanti ketabrak misalnya. Oh iya. Justru itu yang ngerinya ya. Kalau ketabrak kan resiko yang paling sering disesalkan orang kan gitu kan. Kenapa kucingnya ketabrak? Loh kok nggak dikandangin atau di dalam rumah misalnya. Itu tetap harus di kandang. Dia udah terbiasa, walaupun dia kucing jalanan, di rumah itu sudah terbiasa di kandang. Dan kalau kita di rumah, dia memang dilepas di luar. Apakah tidak mengganggu kebebasan berekspresi mereka gitu dalam kandang gitu? Karena beresiko juga, apalagi sekarang musim layang-layang kan. Wah, kendaraan lalu lintas ngejar layang-layang di dekat rumah itu bisa-bisa ketabrak tuh kucing nanti kan. Oh iya. Jangankan kucing, anak-anaknya bisa ketabrak itu kan di saat pandemi, di saat orang lagi musim layang-layang, kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi ya. Berbahaya untuk mereka sih. Iya, buat kita juga bahwa. Wah, tadi lupa ya, kita lewat situ tadi ada tulisannya loh. Iya. Tulisan jangan buang kucing gitu. Oh iya. Di dekat kereta api tadi. Jadi dari kalau di total deh, dihitung dari yang hidup sampai yang mati, yang sudah mati lah. Aduh, banyak nah. Ada 100. Ada lah mungkin lah. Ada ya? Itu berapa tahun belakangan? Berapa tahun gitu? Total segitu. Enggak tahu pula tahun berapa lah. Jadi memang dulu nggak dihitung berapa jumlah di rumah ya. Yang hidup aja nggak dihitung sebenarnya, supaya kita tidak terbebani. Jadi jumlahnya menarik. Sekarang baru terhitung akhirnya. Padahal dulu tuh asal ditanya nggak tahu berapa. Terhitung karena merasa terbebani kah? Karena pandemi ini kita harus kalkulasinya harus tepat. Nah, kalau enggak nanti mereka bisa terancam juga kan. Jadi kita kalkulasi harus jelas, makan dan sebagainya. Dan ini kan ladang amal sebenarnya, nolong mereka gitu kan. Nolong mereka yang dulu ketabrak, yang dulu kurus kering, yang dulu dibuang di tong sampah gitu. Setuju gak Kak? Kalau kucing itu kan banyak itu kayak di luar negeri kan ada anjing itu dikasih baju, dikasih Enggak gitu setuju. kan. Kalau kucing itu kasihan lah setuju. sebenarnya, kasihan karena kalau kasih baju biasanya kalau orang rescue kalau kucingnya kena jamur dan perlu diobati kan mesti digundul tuh, makanya dia dikasih baju supaya dia tetap hangat itu sebenarnya. Tapi kalau buat jalan-jalan kasih baju kasihan lah. Oh ya? Kan memang tidak mana peruntukannya ya. Enggak. Padahal dia punya bulu. Bulu gitu itu kan sudah dikasih baju sama Allah kan. Iya. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan pengobatan kayak ini, yang kemarin ini ada pengobatan tuh, nah dia kena skabies, jamur, kalau kita apa ya bahasanya. Jadi skabies, kucing jalanan di rumah itu nah. Jadi itu kalau bisa dicukur, kalau enggak memang dibuang bulunya, dicukur bulunya. Nanti dikasihin kayak baju gitu kan. Cuman sampai bulunya tumbuh lagi gitu. Kalau musim dingin gini, kalau lagi dingin kayak gini dikasih baju gitu. Tapi dia biasanya enggak. Dia lebih suka kandangnya dihangatkan gitu. Dihangatkan. Nah, kasihan pakai baju itu, jangan. Ya dia kan buat lucu-lucuan juga misalnya. Lucu buat kita, buat dia kan. Aduh kasihan lah, enggak usah membebani dia aja. Ya, tapi kayak anjing misalnya kan, anjing kan ada etnisnya Chihuahua gitu kan, mini-mini gitu, dikasih rompi, dikasih baju lucu-lucu gitu kalau dia kan. enggak lah. Mending beli bajunya buat beli makanan dia gitu. Buat beli vitamin, buat beli obat cacingnya, buat biaya vaksin. Iya, betul ya, obat cacing. Obat cacing itu bisa nggak obat cacing manusia dikasih ke kucing? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau obat cacing manusia itu cacing-cacing tertentu untuk manusia, tapi kalau untuk kucing jenis cacingnya beda lagi. Beda lagi. Jadi dulu sih dia begitu, kasih obat cacing manusia. Tapi ternyata tidak, bukan peruntukannya. Karena akhirnya kita berteman dengan beberapa dokter ya.
Ternyata di Padang nih insya Allah kenal semua lah ya dokter hewan, jadi kita kayaknya ilmunya dibagi gitu. Akhirnya ada hal-hal yang kita harus ke dokter, ada hal-hal yang tidak perlu ke dokter, kita tolong sendiri misalnya. Kayak SKBS tuh biasanya enggak ke dokter, sudah banyak yang diobati sendiri dengan alami. SKBS tuh macam mana? Bakurok kata orang Minang. Baru ingat. Iya. Jadi korengan. Jadi kalau misalnya kita ketemu anjing atau kucing bakurok, bukan diusir, siapa yang mau nolong dia lagi kalau enggak kita kan? Kita kan berakal nih. Ya. Nah, misalnya minyak kelapa murni VCO, kasih ke situ gitu. Dulu waktu liputan di Polres gitu loh, nah. Anjingnya sudah cantik diminta sama polisi. Waktu itu di Polres ditendang-tendang gitu. Awas gitu kan. Bang, jangan digituin bang, biar diobati. Jadi setiap liputan ke Polres dikasih obat terus kan. Akhirnya sekarang udah cantik diambil untuk jaga kebun katanya. Ya sama juga kayak ya abang yang saya ceritakan tadi Kak. Jadi anjingnya itu memang udah tua lah ya. Tapi meskipun udah tua, ini sepertinya anjingnya kayaknya dulunya waktu bujang ini anjing jagoan nih, anjing buruan nih kayaknya. Jadi karena sudah tua dan cacat gitu kan, terus korengan juga, akhirnya dibuang lah sama pemiliknya mungkin ya. Saya nggak tahu, kita nggak tahu juga siapa orang yang punya. Gimana kita kalau misalnya udah tua, udah sakit tuh dibuang, anak kita gimana? Itu sama dia. kita posisi kan, karena cuma binatang kadang kan gitu kan. Coba kalau seandainya kayak buang anak tadi, seandainya ibu membuang bayinya ke pasar, ibu kucing dipisahkan dengan bayinya dibuang ke pasar, emang bisa hidup gitu kan? Nah, sama dengan kita ketika sudah sakit-sakit dibuang misalnya, emang mau anaknya buang orang tuanya gitu, buang yang sudah tua yang sakit-sakitan di jalan misalnya, sama seperti itu. Intinya seperti itu sih sebenarnya. Kita lebih, karena di dunia ini kan tidak kita aja yang hidup loh, tapi ada Allah juga menciptakan ada kucing, ada anjing gitu. Jadi ada corona lagi kan. Jangan egois itu loh, merasa kita aja yang punya bumi ini. Kemudian ada kucing minta makan, kita makan, kita tendang lagi, udah nggak ngasih, tendang lagi misalnya. Padahal sebenarnya hanya bertahan hidup aja, bukannya untuk cari kaya kan. Kalau kita kan mungkin nyari duit sebanyak-banyak untuk kaya, misalnya manusia. Sementara dia cuma mengeong untuk bisa bertahan hidup hari itu. Makan gitu. Aja ya. Untuk hari itu aja udah alhamdulillah kan. Iya sih. Ya tapi cuman kan bedanya manusia punya kelebihan manusia dengan binatang kan akalnya kan. Kalau binatang kan tidak punya akal, meskipun dia punya otak. Cuman kadang-kadang lebih punya perasaan binatang nih kadang-kadang. Pri kebinatangan. Coba lah nah, misalnya di rumah punya kucing kan, pura-pura sedih gitu, pasti dia akan nyamperin gitu. Artinya mereka punya perasaan, iya, pura sedih. Sering tuh kalau lihat sering iseng-iseng gitu kan, ngerjain dia kan, dia lagi lari sana lari sini, itu kita nangis. Pasti ada yang datang, terus dia mengelus-elus gitu nah. Sering dilakukan dan teman-teman lain juga suka kayak gitu tuh kan, karena iseng ngerjain dia kan, sedih gitu kan, pasti ada yang datang kucing kita atau anjing kita. Ternyata manusia ternyata binatang itu perasaannya lebih halus lagi daripada mungkin manusia mungkin ya. Bisa jadi juga begitu ya. Tapi ini menarik ya, karena kucing ini siapa sih yang tidak suka kucing? Mau meskipun sangat banyak sih orang yang tidak suka kucing, tapi kebanyakan orang pasti sayang dengan kucing. Karena kucing itu mungkin salah satu triggernya itu mungkin kan. Namun kalau kucing ini kan dia tidak rewel, tidak banyak. Tapi ada kucing yang nakal misalnya kucingnya suka nyemprot misalnya kan. Musim kawin, rumah disemprotin sama dia kan. Dikencingin. Itu sebenarnya karena ketidaktahuan kita steril. Jadi kucingnya lebih sehat dan itu program pemerintah sih sebenarnya. Jadi bisa disteril dan dia tidak akan senakal dulu dan tidak nyemprot yang mengganggu bau busuk rumah gitu. Jadi dulu dia nggak tahu itu gitu kan. Kalau kita malah kita lemparin, ada yang
dikaretin malah, dikaretinnya telurnya itu kan. Ya. Nah, itu kan udah kekerasan sebenarnya. Padahal kita yang berakal ini seharusnya kan bisa searching di internet gitu loh, bahwa kenapa dia nyemprot, antisipasinya kayak apa gitu. Bisa di steril dia, sehingga lebih gemuk ya. itu nah, lebih gemuk, lebih ndak nakal manjat-manjat loteng berantem lagi gitu. Lebih patuh, atau tidak buang air sembarangan. Ya. Nah, itu yang paling sering itu kan kita temui kucing-kucing ya, mungkin kucing, bukan kucing kita, mungkin kucing tetangga atau siapa itu kan biasanya. Bahkan dulu beberapa hari yang lalu itu pernah ada kejadian ini, mobil saya diberakin sama si kucing. Wah. Tapi harus kasih tahu ke dia kalau iya, dikasih tahu memang, tapi kucingnya memang dasar apa ya, nggak tahu apa bego apa bagaimana, mungkin kalau manusianya mungkin ya. Atau di rumah kita tidak siapkan juga kan pasirnya. Ada. Pasirnya harus diganti, misalnya pasir yang di halaman itu harus kita sodok juga, jadi pupuknya bisa kita buang, jadi bisa pupuk terus, jangan dibiarin aja pasir gitu. Nah, jadi kalau dia biasa pupuk di situ, kita bersihin juga. Tapi ya, setidaknya buat kita pelajarannya dari memelihara binatang peliharaan itu sedikit mengubah pola ini ya, pola pikir dan emosi mungkin ya. Mengurangi stres, nah. Mulai stres. Kalau sama hewan tuh ngurangin stresnya. Karena mereka biasanya, apalagi misalnya kita benar-benar sedih ya, mereka bisa ngibur loh. Gak nyangka aja kan. Orang bilang itu bullshit, karena ada yang benar-benar saya nggak suka kucing ya, karena belum pelihara gitu. Karena dia belum berusaha memelihara. Atau dia tidak suka kucing karena kucing dari kecil juga tidak dikenalkan. Trigger dia ya. Dari kecil mungkin keluarga orang tua juga tidak mengenalkan misalnya. Mantap. Gitu. Jadi dari kecil mulailah mengajari anak-anak supaya tidak memukul kucing, tidak jahat sama kucing, anjing, dan sebagainya, lingkungan lah. Ini sudah jauh nih mau ngobrolannya nih. Tapi terakhir, bagaimana cara merawat kucing yang mungkin kucing yang terlantar lah? Karena kita tidak tahu juga kan, mungkin kita berjodoh ketemu sama kucing entah di mana-mana gitu kan, tahu-tahu kita ini kayaknya semacam ada suatu keterikatan nih ya, ini jodoh nih ya, kayak gitu loh. Gimana cara sederhananya lah agar kita bisa merawat kucing yang terbuang seperti itu? Sebenarnya gini aja, kita enggak tega kita ngelihat kucing bisa kurus sekali, jalannya udah susah misalnya. Saking susah mencari makan di luar sana, bulan puasa, misalnya masa pandemi, misalnya di kantor udah nggak ada orang misalnya kan, dan tega nggak gitu? Jadi sudah panjang lebar. Terakhir tip singkat saja, tip trik atau kiat sederhana lah yang untuk kita agar kucing yang kita rawat ini baik-baik saja. Atau gitu ya. Sebenarnya gini ya, tidak hanya soal merawat ya. Kalau kita melihat kucing atau anjing terluka atau kurus atau teraniaya, kita kan berakal, punya tangan. Tolong semampu kita gitu. Tidak usah egois jadi manusia merasa kita saja yang punya dunia ini kan. Bantu. Kalau nggak bisa rescue bawa pulang, minimal misalnya ada juga yang bawa ke dokter misalnya, setelah sehat dilepaskan di tempat biasa dia cari makan misalnya. Misalnya di rumah makan itu dia biasa di situ, karena dia sakit kulit kembalikan ke sana. Jadi kalau misalnya nggak suka kucing atau anjing, kalau lagi makan minimal jangan tulang lah ya, kasihlah sepotong 2 potong. Mereka hanya bertahan hidup hari itu saja sih. Jadi jangan ditendang gitu, Minimal jangan menyakiti. Jangan menyakiti. Kalau nggak mau merawat atau mau mengadopsi, ya udahlah. Tapi jangan menyakiti. Minimal itu ya. Jangan menyakiti. Kalau makan jangan pelit-pelit lah. Rezeki itu ada buat dia kok. Kasih aja lah sepotong. Jangan tulang yang berbahaya buat dia. Kasihlah sepotong daging atau apa yang kita makan. Gitu. Jangan pelit-pelit lah gitu. Itu sih.
begitu sudah. Kawan-kawan, terima kasih sudah menonton. Iya. Saya sudah menculik beliau ini. Sudah lama pengen ngobrol-ngobrol. Teman macam-macam aja ininya, halangannya. Sekarang ini dadakan. Ketemu brek, ayo jalan, saya culik nih kan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.